Ini benar-benar kasus politik, bukan kasus hukum, bukan kasus pemberatan korupsi, tapi benar-benar upaya melakukan kriminalisasi terhadap Sekjen PDIP. Jadi apa yang disampaikan oleh Ketua KPK kemarin itu nggak ada bukti-bukti baru. Dikriminalisasi sejak awal bahwa kasus Harun Masiku itu upaya untuk menyerang PDI Perjuangan, menyerang Sekjen PDI Perjuangan, menjadikan sandera politik untuk Sekjen PDI Perjuangan. Jangan lupa bahwa yang disampaikan dalam video Mas Hasto yang akan dirilis nanti, bagaimana ancaman itu hadir kepada dia, kalau sampai memecat namanya Jokowi dan keluarga akan ditetapkan sebagai tersangka. Dan itu setahun belakangan ini Mas Hasto selalu diancam dengan kasus Harun Masiku. Mas Hasto tidak pernah takut, tidak pernah takluk, dia tetap keras, dia tetap kritis meskipun jadi tersangka karena dia yakin tidak terlibat dengan kasus Harun Masiku. Kasus Harun Masiku itu ada dua masalahnya. Pertama, ketidakpatuhan pada sistem pemilu proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak. Yang kedua adalah pemaksaan caleg-caleg favorit elit lah, kalau bisa dibilang begitu. Yang pertama begini, kasusnya berawal dari ada caleg di Dapil 1 Sumsel yang meninggal dunia. Namanya Nazarudin Kemas, ini adiknya Pak Taufik Kemas. Seharusnya kan kalau ada caleg yang meninggal, karena waktu itu meninggalnya kadung surat suara sudah dicetak. Jadi KPU membuat kebijakan suara yang diberikan kepada Nazarudin Kemas dianggap tetap sah, tapi dihitung untuk suara partai sebagai bagian dari pembulat penentuan perolehan kursi. Nah, ketika sudah ada hasil, otomatis kan suara Nazarudin Kemas tidak bisa dihitung lagi. Maka siapa yang akan menjadi caleg terpilih adalah caleg dengan suara terbanyak berikutnya. Nah, dari sana kemudian didapatlah data bahwa caleg yang memperoleh suara terbanyak di Dapil Sumsel 1 itu namanya Reski Aprilia. Harun Masiku itu nomor urut 6. Dari 8 caleg, dan perolehan suaranya juga adalah nomor 6 dari 8 caleg. Tiba-tiba kemudian diajukanlah uji materi ke Mahkamah Agung. Ada putusan Mahkamah Agung nomor 57P/HUM/2019. Intinya adalah Mahkamah Agung mengatakan sah suara dari caleg yang meninggal dunia dihitung untuk suara partai. Kemudian bersuratlah PDIP ini 3 kali ke KPU. Ada 3 surat. Surat yang pertama ditandatangani oleh Bambang Pacul dan Sekjen Hasto. Surat kedua ditandatangani oleh Yasona Lauli dan Sekjen Hasto. Surat yang ketiga ditandatangani oleh Ketum Megawati dan Sekjen Hasto. Kenapa saya bilang ini mengingkari sistem pemilu? Karena yang diminta adalah agar KPU itu menentukan caleg terpilih adalah bukan Reski Aprilia yang memperoleh suara terbanyak, melainkan Harun Masiku yang memperoleh suara terbanyak nomor 6 dari 8 caleg. Dan itu dibalas oleh KPU tidak bisa begitu. Karena kalau sistem pemilu proporsional daftar terbuka suara terbanyak, yang harus menjadi caleg terpilih adalah Reski Aprilia, bukan Harun Masiku. Dari sisi logika sistem pemilu tidak mungkin Harun Masiku yang menjadi caleg terpilih. Kalau menetapkan Harun Masiku sebagai caleg terpilih, maka KPU 1 sudah melanggar sistem pemilu, dan yang kedua KPU sudah melanggar etika sebagai penyelenggara pemilu. Nah, disitulah problemnya dari kasus Harun Masiku ini. Dari sisi pemilu 1 tidak patuh pada sistem, yang kedua ternyata memperlihatkan ada favoritisme dari elit terhadap caleg dan mengabaikan suara dari rakyat. Karena kalau betul-betul mengikuti suara rakyat, sudah terang benderang yang jadi caleg terpilih itu Reski Aprilia, bukan Harun Masiku. Nah, pertanyaan kalau soal motif kenapa dipaksakan Harun Masiku, sudahlah suaranya nomor 6 dari 8, itu yang kita tidak tahu. Terkait dengan penentuan PAW partai, itu kan juga ada hak partai itu sendiri dan itu sudah ditetapkan dalam undang-undang. Untuk kasus 2019 kan sebenarnya tidak hanya Harun Masiku yang disampaikan oleh PDI Perjuangan, tapi juga ada caleg lain atas nama Maria Lestari. Kemudian jangan lupa itu juga tidak dilakukan oleh PDI Perjuangan tapi juga oleh Gerindra. 2019 Mulan Jamila itu juga mendapatkan PAW dan dia melompati 2 caleg di atasnya. Dan ini tidak ada kasus yang besar seperti Harun Masiku. Persoalannya adalah ketika kita melihat bahwa DPP sudah memberikan surat, sudah ada fatwa Mahkamah Agung, kemudian Maria Lestari lolos, Mulan Jamila lolos, tapi kenapa Harun Masiku yang dimintain duit? Soal kasus Kalimantan Barat dan juga Mulan Jamila ya.
Di 2 kasus itu, caleg yang kemudian di atas dari yang memperoleh suara terbanyak, Mulan Jamila kan melompati 2. Jangan lupa, 2 caleg di atasnya diberhentikan oleh partai, termasuk juga kasus Kalimantan Barat. Sementara kasus di Dapil Sumsel 1 ini, Reski Aprilia tidak pernah diberhentikan oleh partai. Jadi dalam situasi sama-sama semua yang di atas Harun Masiku itu masih memenuhi syarat. Jadi ada situasi hukum yang tidak sama antara kasus Kalimantan Barat, lalu kasus Mulan Jamila dan kasus Harun Jangan Masiku. lupa Mbak, kasus Jamila itu ada putusan pengadilan PT UN yang Betul, menggugat Jakarta putusan Selatan. DPP. Ada putusan gitu kan? PN Jakarta Selatan. Jadi, tapi caleg yang di atas si Mulan Jamila itu diberhentikan kami oleh partai. lebih memilih tidak memberhentikan anggota kami secara tidak terhormat hanya karena berebutan suara. Karena kami punya mekanisme penilaian sendiri dalam internal partai. Jadi dalam internal mekanisme partai itu ada mekanisme sendiri. Dengan segala hormat, Mbak Titi. Ya, gitu. makanya kemudian KPU, Mas Guntur tidak bisa mengikuti surat itu. Karena kan KPU harus melakukan penggantian caleg terpilih. Jadi situasinya pada waktu itu belum PAW. Karena dalam situasi yang pertama kejadian untuk mengganti caleg terpilih. Tidak bisa mengganti caleg terpilih kalau caleg-caleg di atasnya masih memenuhi syarat dan tidak dipecat oleh partai. Ketentuan perundang-undangannya begitu. Dan Undang-Undang MD3 juga mengatur penggantian atau PAW itu hanya bisa dengan sekian kriteria. Tidak ada alasan kalau misalnya caleg yang masih memenuhi syarat digantikan oleh caleg dengan suara terbanyak yang jauh lebih rendah. Jadi situasi hukumnya memang seperti itu pada waktu itu. Hurrah!